بعد اشرح صدري ويسر لي أمري الله قولي حق اتباعه وأرنا الباطل لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Kita ke masuk pada pondasi yang ketiga. Di pertemuan telah menyelesaikan pondasi kedua, yaitu perintah untuk berserangan dari berselisih, berpecah. Dan yang ketiga ini adalah penyempurna dari pondasi. Hah? بعدين السمع mendengarkan dan mentaati pemerintah. Ta'ammara alaina, orang akan abdan pemerintahnya yang hancur. Dan tahu tetap itu dan tapi lihat pemerintahnya bukan suku Quraisy, tetap
Bukan hanya budak tetap harus taat. Bukan hanya budak, walaupun pemerintahnya budak dari suku yang hina. Ya, al-asl muhad liiqamah wa hifdzil amni. Masya Allah. Orang yang omongan mereka, omongan-omongan di tengah padahal Allah dan Rasulnya jelas kita harus dengar, patuh pemerintah terhadap pemerintah. Pimpin wali li'annahu la hadzal ijtima' persatuan. Lihat itu kaidah, kecuali dengan pemerintah. Ijtima' pasti illa dan lihat di sini kata Syekh Amril Allah untuk
Oleh karena itu Allah menjadi pemimpin tersebut sebagai rahmat atas dan maka rahmat sayanglah wanahyi anil ada badan-badannya tersendiri, bagian-bagiannya tersendiri untuk menegakkan hukum. Suratil orang-orang yang dizalimi dari orang itu dengan adanya pemerintah. Tuhan tidak wujudkan kecuali dengan adanya dan patuh. Lihat di situ. Ba u ahsan. Luhu ayya'ishu min daruriyatid dini. Khalas ya. Di sini kata Syekh Azza wa Jalla, ini rahmat dari Allah yang dengan adanya pemimpin. Pemimpin kita dengan masyarakat. Dan ini tahu para ulama sering memberikan perumpamaan. Seekor singa tidak akan menjadi pemimpin dari seekor kambing. Seekor kambing tidak akan menjadi pemimpin dari seekor singa. Seekor tikus tidak akan menjadi pemimpin dari seekor singa. Dari seekor macan, semuanya sama. Tikus memimpin tikus, singa akan memimpin singa. Dan itulah kita lihat, siapa pemimpin kita, maka itu menunjukkan kualitas masyarakatnya. Dan itulah kita. Dan itulah kita. Oleh karena itu, salah satu kunci agar kita bisa mewujudkan kesejahteraan dalam negara adalah dengan memperbaiki diri kita masing-masing. Dengan menegakkan tauhid, jauhi syirik, memperkuat iman dan takwa.
dan tetap terus berada di atas kebenaran. Dengan itu seseorang atau sebuah negara akan mendapat pemimpin yang sebagaimana dia, sebagaimana masyarakatnya, yang cocok, yang sesuai, yang sebagaimana selayaknya. Semuanya termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat di sini kata Syekh, was-sahabatu lamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadfanuhu, mereka tidak menguburkannya. Tidak langsung menguburkan. Sampai kapan? Hatta baya'u imamahum, sampai mereka membaiat pemimpin mereka. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Lihat bagaimana para sahabat dalam bertata negara. Mereka tidak menguburkan Rasulullah SAW sampai mereka membaiat pemimpin mereka terlebih dahulu. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnati, karena bahwasanya mereka takut dari perselisihan dan dari fitnah. Oh, dikubur di sini saja. Oh jangan, siapa tahu dari mana kamu? Kubur di sana saja. Oh siapa tahu, siapa kamu? Kubur di sana aja, kubur di sana aja, nggak ada. Tapi ketika kalau sudah ada pemimpin dan mereka sudah membaiat mereka sudah membaiat pemimpin mereka, maka pemimpinlah yang menentukan. Dan semua harus taat, patuh. Dan dari situlah tidak ada perselisihan dan tidak ada fitnah. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu ay ya'ishu wala lailatan wahidatan biduni imamin. Perhatikan di sini. Li'annahum ya'rifun, karena bahwasanya mereka mengetahui, para sahabat ridwanullahi alaihim mengetahui, annahu la yasluhu, bahwasanya tidak sah, tidak pantas, ay ya'ishu, mereka hidup wala lailatan wahidatan, walaupun satu malam biduni imam, tanpa pemimpin, enggak pantas. Dan enggak bisa. Akan hancur. Suatu tatanan negara akan rusak. Tidak akan stabil. Walaupun satu malam. Mungkin bisa dikatakan walaupun 1 jam bangku pemerintahan, presiden mungkin kalau di kita kosong 1 jam, hancur langsung negara. Korupsi langsung di mana-mana. Kerusakan, pembunuhan, penjajahan, penjajaran, semuanya. Bank-bank mungkin akan dibobol. Atau mungkin mal-mal akan dicuri semua. 1 jam langsung hancur semua. Lianna hada min daruriyatid dini, karena bahwasanya ini termasuk dari keharusan agama. Iqra ya Yusuf. Ulil deh. amri wa qawluhu minkum ay minal muslimina dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amri liyakuna musliman. Masya Allah. Tamam. Di sini kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, wala yumkinu ay yakuna hadha illa bis-sam'i wat-ta'ati liwaliyil amri. Wala yumkinu ay yakuna hadha, la yumkin, gak akan mungkin terjadi ini persatuan illa bis-sam'i wat-ta'ah liwaliyil amr, keutuhan suatu negara, kesejahteraan suatu negara, kestabilan tatanan negara, gak akan mungkin terjadi illa bis-sam'i wat-ta'ah, kecuali dengan mendengar dan taat kepada pemerintah. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin dari kalian. Dan ini menunjukkan betapa agungnya taat terhadap pemimpin. Sehingga
Setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu seseorang akan dikatakan beriman ketika dia taat kepada pemimpin. Orang gak akan beriman ketika dia tidak taat kepada Allah. Orang tidak akan beriman ketika dia tidak taat kepada Rasul. Dan begitu pun sama, ketika dia memberontak kepada pemerintah, maka akan mudah melesat dari keislaman. Dan banyak dari orang-orang yang dia suka memberontak kepada pemerintah, dia mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Mengatakan kalau dia seseorang tidak meyakini bahwasannya negeri kita ini bukan negeri Islam, maka dia kafir. Seseorang tidak meyakini kalau pemerintah kita ini taghut, kalau dia meyakini pemerintah ini bukan taghut, maka dia kafir. Mana efek dari memberontak kepada pemerintah? Dan itu banyak kelompok-kelompok di luar sana. Awalnya mungkin dia hanya dari awal berdemo, turun ke jalanan, dan dari turun ke jalanan itu banyak sekali kerusakan yang terjadi. Dan itu berawal dari situ dan nanti bertahap sampai mereka mengkafirkan yang lain. Mengatakan kalau orang tidak meyakini negara ini negara kafir, maka dia kafir. Negara ini bukan negara kafir, maka dia kafir. Harus meyakini negara kita ini bukan negara muslim, ini negara kafir. Kata mereka, kita harus meyakini kalau presiden kita ini kafir, taghut. Kalau dia tidak meyakini presiden kita kafir, maka dia kafir. Oh, lihat betapa mengerikannya itu. Oleh karena itu Allah berikan kedudukan ketaatan kepada pemerintah setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ba'da ta'atillahi. Lanjut ke syarah. Ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulihi labudda min ta'ati ulil amri. Setelah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, harus taat kepada pemerintah. Wa qawluhu minkum, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala wa ulil amri minkum ay minal muslimin, dari kalian, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Lihat di sini terdapat faedah dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amri ay yakuna musliman, menunjukkan bahwasannya disyaratkan pada pemerintah itu harus seorang muslim. Pemerintah harus seorang muslim. Lihat kematan selanjutnya, Iqra ya Yusuf. قال المؤلف رحمه الله تعالى فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان شائعا لا إشاعة ذائعا في بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. Nah, di sini berkata penulis rahimahullah ta'ala, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an zai'an. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan ini dengan penjelasan syai'an yang luas. Banyak dalam hadis-hadisnya menjelaskan tentang taat kepada pemerintah. Harus wajib taat kepada pemerintah. Zai'an, yang detail, penjelasan yang detail. Bikulli wajhin min anwa'il bayan, dengan setiap sisi dari jenis-jenis penjelasan, banyak semuanya. Dijelaskan dengan luas, panjang lebar, secara mendetail oleh Nabi SAW tentang hal ini. Taat kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, nggak boleh turun ke jalanan, bukan jihad itu. Oleh karena itu antum-antum ini nanti ketika ada apa yang harus dilakukan? Ikut atau enggak? Dan dalam sebuah hadis, orang yang dia meninggal dalam keadaan menyelisihi pemerintah, dia akan meninggal mitatan jahiliyah, meninggal dengan bangkai jahiliyah.
meninggal dengan yang hina, tercela. Bukan jihad itu. Bukan jihad. Dan nanti ini akan dibahas secara panjang lebar di kitab akidah. Di Syarah Lumatul I'tiqad. Masih singkat. Nanti di Syarah Aqidah Wasithiyah lebih luas lagi. Dan seterusnya. Tentang taat kepada pemerintah. Syara'an wa qadaran ya dijelaskan dengan setiap sisi dari jenis-jenis penjelasan syara'an wa qadaran, baik secara syariat dan secara kenyataan. Iqra asy-syarh. حيث قال الشارع رضي الله تعالى حيث قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إن تأمر عليكم عبد فإنه من يئس منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. واصل هذا الأصل. هذا الأصل الثالث السمع والطاعة اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم ولو لم يكن ذا نسب عربي بل لو كان مملوكا. Masya Allah. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, haitsu qala Rasulullah SAW, "Da'ukum bitaqwallah." Aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa sam'i wa ta'at, dan taat. Wa in ta'ammara, walaupun memerintahkan kalian adalah seorang hamba. Budak itu maksudnya ya. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak, dengar, taat. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya orang yang kalian, di sebagian riwayat, setelah sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, solusinya cuma satu. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Ketika banyaknya perselisihan, banyaknya percekcokan, banyaknya perpecah belahan, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Dan ajaran Rasulullah itu sebagaimana disampaikan sebelumnya, takwa kepada Allah dan dengar dan taat kepada pemerintah. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ajaran, bukan sunnah wajib. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para pemimpin yang lurus yang diberikan petunjuk. Siapa saja itu yang dimaksud? Siapa? Abdul Halim yang pertama. Astagfirullah. Siapa yang pertama? Abdul Halim. Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kedua Umar. Ketiga siapa? Habli. Utsman. Oh, Masya Allah Habli. Keempat siapa? Baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Lihat di sini kata Syekh, hadal aslu tsalitsu as-sam'u wa ta'atu. Ini adalah pondasi yang ketiga, dengar dan taat kepada pemerintah. Dalam sebuah hadis, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dengarlah kalian dan taatilah oleh kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Betapa luar biasanya perintah ini, karena sangat berefek besar, berpengaruh besar dalam tatanan negara. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di sini, fala yumkinu an tahsula jama'atun lil muslimin. Tidak akan mungkin terjadi persatuan kaum muslimin bi wali amrin muslimin, kecuali dengan adanya pemerintah muslim. Walau lam yakun dha nasabin arabiyyin, walaupun pemerintah itu lam yakun dha nasabin, tidak memiliki nasab Arab. Lihat, dari Habasyi, suku yang ketika itu, walaupun
bernasab Arab. Bal law kana mamlukan, bahkan walaupun dia adalah seorang budak hamba sahaya, taati, dengar, patuh. Tapi lihat, zaman kita sudah berubah, berbeda. Disinilah metode penulis rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan pondasi, kemudian dilanjutkan dan diakhirkan dengan apa? Permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sekarang penulis akan mulai ke permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan pondasi yang ketiga ini, tentang dengar, taat, patuh kepada pemerintah. Iqra ya Yusuf al-matn. Bentar, ana minta ketika teman antum baca diperhatikan ya, karena teman antum sudah baca, jadi nanti ketika ana baca ana nggak lambat, ana percepat walaupun agak sedikit lambat, dan nanti insya Allah itu bertahap. Antum masih nanti di kelas 3 cepat lagi, seperti itu, karena ya orang seperti kita, dan antum mana kapasitas teman antum. Oleh karena itu yang udah masya Allah bersabar ya. Bahkan kalau sekiranya ada teman antum yang nggak paham, bilang ke Ustadz, ini masih belum paham. Atau mungkin lebih indah lagi kalau dia yang bilang, Ustadz anak nggak paham, padahal dia sudah paham. Dia ingin agar nanti Ustadz menjawab, menjelaskan agar temannya paham. Oh, indah lagi. Iqra. Nah, Masya Allah. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, thumma sara hadzal aslu. Kemudian pondasi ini berubah menjadi apa? La yu'rafu. Tidak diketahui. Dari madai. Di sisi kebanyakan orang yang mengaku nggak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku ustadz, mengaku alim, mengaku berilmu, tidak mengetahui akan pondasi ini. Taunya seorang ustadz yang benar-benar ustadz, yang pemberani, dia adalah yang turun ke jalanan, pintar dalam berorasi, pintar dalam menyeru-nyeru, membakar semangat ketika dalam demo. Hal ini menjadi sesuatu yang samar sekarang. Tentang dengar dan taat kepada pemerintah menjadi hal yang tidak diketahui di sisi orang yang berilmu. Oleh karena itu kata penulis di sini, fakaifal amalu bihi. Maka bagaimana ingin mengamalkan kalau nggak diketahui? Orang alimnya saja tidak mengetahuinya, apalagi orang awamnya. Begitu. Iqra ya Yusuf asy-syarh. Ahamiyatin fakaifa lil awami wa hum ashaddu jahlan fi hadha fasara syuja'u alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum walladhi la khalas mungkin seakra li ajal waqt kita selesaikan ini. Belum azan kan masjid? Maka di sini kata pensyarah hafizallah taala, ana minta antum fokus, lebih difokuskan lagi, ditajamkan lagi. Sara hadzal aslu la yu'rafu inda katsirin mimma yad'i al-ilma. Sara hadzal aslu, menjadilah pondasi ini la yu'rafu, tidak diketahui. Inda katsirin, di sisi kebanyakan, mimman yad'il ilma, dari orang-orang yang mengaku berilmu, menjadi enggak diketahui. Fajahaluna mas'alata sam'i wa ta'ati,
Mereka bodoh, mereka tidak mengilmui permasalahan sam'i wa ta'ah. Permasalahan dengar dan taat patuh kepada pemerintah. Wa ma laha min fadlin, dan apa yang dimiliki dari keutamaan. Mereka bodoh dari keutamaan dengar dan taat kepada pemerintah. Mereka tidak mengetahui dari keutamaan dengar dan taat kepada pemerintah. Wa ma laha min ahamiyatin, apa yang dimilikinya kepentingan. Ya, sangat penting. Masalahan. Tahu ya terjemahnya? Wa malaha, apa yang dimilikinya. Hak kembali ke masalah apa yang dimiliki masalah sam'i wa ta'ah dari keutamaan, dan apa yang dimiliki oleh permasalahan sam'a wa ta'ah dari kepentingan. Ya, mereka bodoh akan hal itu, tidak mengetahui keutamaan, kepentingan dari permasalahan sam'i wa ta'ah. Oleh karena itu kata Syekh, fa kaifa bil awam wa hum ashaddu jahlan fi hadha. Maka bagaimana orang awam? Maka mereka lebih tidak mengetahui pada hal ini, lebih bodoh dalam hal ini. Dan lihat sebagaimana sudah kata, fasara syuja'u alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari indahum walladhi la ta'khuduhu fillahi laumata la'imin. Kecepatannya. Kecepatan. Pas. Huwa alladhi yakhruju ala imamil muslimin wa yakhla'u yada ta'ati wa yunadi bithawrati ala al-hukami muslimin bimujarradi husuli khata'in minhum aw ma'siyatin la tasilu ila haddil kufri. Sekarang apa? Fasara syuja'. Sekarang orang yang pemberani, alladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yang menyuruh kepada kebajikan, melarang dari kemungkaran, menurut mereka, waladzi la ta'khuduhu fillah, yang tidak memperdulikan karena Allah. La ta'khuduhu itu tidak memperdulikan, fillah karena Allah, laumata la'imin, celaan orang yang mencela. La ta'khuduhu fillahi laumatu la'imin, ya, laumatu di sini sebagai fa'il dia dari ta'khuduhu. Tidak memperdulikan karena Allah celaan orang yang mencela. Indahum, menurut mereka ini tadi seorang pemberani yang menyuruh kepada kebajikan, melarang dari kemungkaran, yang tidak memperdulikan celaan orang-orang yang mencela, menurut mereka adalah huwallazi yakhruju ala imamil muslimin. Dia adalah orang yang keluar dari pemimpin kaum muslimin, itu baru pemberani kata mereka. Wah, ini baru dia orang. Wah, ini baru dia orang yang menyuruh kebajikan, melarang dari kemungkaran. Oh, ini baru dia orang yang tidak memperdulikan celaan orang-orang yang mencela ketika keluar dari pemimpin kaum muslimin. Betapa ngerinya sekarang. Wa yakhla'u yada ta'ati, dan lepas dari ketaatan. Wa yunadi bitsawrah, dan menyeru untuk memberontak. Yunadi menyeru, bitsawrah memberontak, menyeru untuk memberontak ala hukamil muslimin, atas pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kata mereka itu baru ketika keluar dari kaum muslimin, tidak taat, menyeru untuk memberontak dari hukam muslimin, bimujarradi husuli khata'in minhum, dengan hanya sekedar, mujarrad hanya sekedar, husuli khata'in minhum, terjadinya kekeliruan dari mereka. Mungkin keliruannya cuma sedikit, kesalahannya cuma sedikit. Ya, manusia tempatnya kesalahan, kekeliruan, tempatnya dosa, nggak ada yang suci. Ketika terjadi kekeliruan, padahal mungkin dia sering melakukannya, tapi ketika pemimpin, karena memang sudah tidak memahami agama, tidak tahu tentang permasalahan sam'i wa ta'ah, kalau pemimpinnya melakukan kekeliruan sedikit, udah langsung dia memberontak, keluar dari pemimpin kaum muslimin. Bimujarradi husuli khata'in minhum, dengan hanya sekedar terjadi kesalahan dari mereka. Au maksiatin,
maksiat, la tasilu ila hadd kufri, tidak sampai ke batas kekufuran. Dan antum harus taat, gak boleh membicarakan pemimpin. Kalau ada orang-orang yang membicarakan pemimpin, kalau antum memiliki kekuatan, didengar ucapan antum, nasihati, gak boleh kita membicarakan pemimpin, membicarakan keburukan. Pindah ke topik lain. Kalau antum gak mampu, omongan antum gak didengar, tinggalkan majelis-majelis tersebut. Karena takut nanti datang azab. Pemimpin kita seperti ini, udah taati saja udah. Mungkin kan di zaman sebelumnya itu, pemimpin kita ini masih muda, pemimpin kita ini sering main game ini, udah taati, udah, jangan dengarkan itu. Itu setan, dia tertawa terbahak-bahak ketika ada orang yang membicarakan pemimpin. Karena ketika ada orang yang sudah membicarakan pemimpin, apalagi yang membicarakan itu orang yang memiliki pengaruh dalam sebuah masyarakat, udah mereka setan itu tinggal tenang, duduk manis saja, pasti akan rusak itu suatu negara. Lihat di sini kata Syekh terakhir. Nanti anda minta antum langsung ambil air wudu ya. Wasara hadithul majalisi wan nadawati wal muhadarati fi tatabbu'i atharatil wulati wat tafkhimiha wan nafkhi fiha. Wasara hadithul majalis, dan menjadi topik pembicaraan majlis-majlis. Wan nadawat, dan orasi-orasi, seruan-seruan. Wal muhadarat, dan ceramah-ceramah. Fi tatabbu'i atharatil ulah, dalam tatabbu', mencari-cari atharat, kesalahan-kesalahan pemimpin. Wa tafkhimiha, dan membesar-besarkannya. Wa nafkhi fiha, dan meniupkannya, itu membesar-besarkan. Jadilah majelis-majelis ilmu isinya membicarakan pemerintah. Ceramah-ceramah, seruan-seruan, perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis isinya mencari-cari ketergelinciran pemerintah, membesar-besarkannya. Ila tafarruqil kalimati, itu akibatnya. Hingga berubah kondisi. Yaula, berubah al-amr, perkara, yaitu kondisi. Akibatnya hingga berubah kondisi, ila tafarruqil kalimah, menjadi perpecah belahan kalimat. Wa tanfirir ra'iyati an ta'ati waliyil amri, dan membuat lari rakyat, tanfir, membuat lari ra'iyah, rakyat, membuat lari rakyat dari taat kepada pemerintah. Hatta yakhtallal amnu, hingga hilang. Ketika sudah berpecah belah, rakyat lari dari taat kepada pemerintah, hatta yakhtallal amnu, sehingga hilang keamanan. Wa tusfakud dima'u, dan ditumpahkanlah darah, perang, pembunuhan. Wa yaulal amru ila fasadin ashaddu minal fasadil ladhi yahsulu minas sabri ala ta'ati waliyil amri al-fasiqi wal-zalimi. Lihat, wa yaulal amru, dan berubah kondisi, ila fasad, menjadi lebih rusak. Asyaddu minal fasad, yang lebih rusak daripada kerusakan yang terjadi daripada bersabar. Ala ta'ati waliyil amri al-fasiq, kepada pemimpin yang fasik, zalim. Ya, kita taat kepada pemimpin yang fasik, zalim, ada kerusakan, tapi tidak seberapa daripada ketika seseorang keluar dari kepemimpinan, memberontak, menyeru untuk memberontak, membicarakan ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan pemerintah, membesar-besarkannya, itu akan lebih rusak lagi dan akan lebih besar pertumpah darahan daripada sabar dari pemerintah yang fasik, zalim. Alladzi indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun indahum alaihi minallahi sultanun. Lihat, alladzi indahum, yang di sisi mereka, lam yasdur minhu kufrun bawahun, tidak nampak darinya kekufuran yang nyata. Ya,
Pemerintah dia mungkin fasik, zalim, tapi tidak nampak dari kekufurannya nyata. Tidak melakukan kekufuran. Indahum alaihi minallahi sultan, yang mereka memiliki bukti dari Allah tentangnya. Lihat itu terjemahannya. Yang mereka memiliki bukti dari Allah tentangnya. Yang mereka memiliki bukti dari Allah tentangnya. Maka bersabarlah. Walaupun zalim, fasik pemerintah kita, maka yakinlah dengan bersabar, dan itu termasuk keadilan Allah. Karena kita seperti itu. Dan apabila kita memberontak, turun ke jalanan, itu kerusakannya yakinlah akan lebih besar dan akan lebih dahsyat. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Oleh karena itu pentingnya pondasi yang ketiga ini. Tidak akan ada persatuan kecuali dengan taat, dengar, dan patuh kepada pemerintah. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke pondasi yang keempat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bisur'ah. Idhabu ilal masjid.